Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, selamat bergabung teman-teman dari alumni Al-Azhar yang memiliki acara pada siang ini. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung di medsos di Khalid Basarma Official di YouTube. Saya selalu mengajak Anda selalu subscribe sebelum kita mulai taklim kita insya Allah. Kemudian like dan juga jangan lupa jempolnya ya, atau maaf loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi yang terbaru. Dan sering saya ingatkan, ini sebenarnya bukan tujuan hanya sekedar mendukung channel, tapi masalahnya adalah kita sedang bekerja sama bersama-sama insya Allah untuk membesarkan salah satu wadah dakwah. Dan juga saya selalu mengatakan dan tidak akan insya Allah saya berhenti untuk mengingatkan agar Anda juga mendukung semua channel yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, sehingga Anda pun panen pahala, saya pun bisa mendapatkan pahala dari situ. Karena kebenaran yang dikemas dengan baik akan meredam kebatilan yang dikemas dengan baik. Kapan kita tidak bekerja sama yang baik, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan bekerja sama dalam kedosa dan juga pembangkangan atau pelanggaran. Maka tentu saja kebatilan akan bisa mengalahkan kebenaran itu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, kebenaran dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan. Namun kebatilan yang dikemas dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak dikemas dengan baik. Jadi akan lebih merajalela kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita justru mendukung channel-channel yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sekarang adalah era digital. Maka di saat inilah kita juga dianjurkan untuk bisa saling dukung-mendukung dalam kebaikan insya Allah. Teman-teman juga di Instagram, di Facebook, jangan lupa selalu follow tentunya. Tema kita pada kesempatan ini insya Allah, takwa adalah jalan keselamatan. Iya saudaraku seiman. Di saat seseorang butuh jalan keluar dari semua permasalahannya, apapun sifatnya. Misal, Anda lagi sakit ingin sembuh. Anda lagi sumpek, sedih, ingin beralih dari semua itu kepada kegembiraan. Anda lagi belum dikaruniai pasangan. Anda belum dikaruniai anak. Anda memiliki anak yang nakal. Misal yang selalu membuat Anda punya masalah dalam rumah tangga. Anda belum sukses dalam bisnis, atau Anda ditipu orang, atau Anda di PHK, atau problem apapun, Anda difitnah, digibah, ya, digunjing, apa saja. Semua itu teman-teman permasalahan yang sedang kita hadapi, solusi terbaiknya adalah takwa. Begitu juga dengan kalau seseorang ingin memperbanyak prestasi-prestasinya. Dia udah baik, tapi ingin dia lebih berprestasi lagi. Maka apa solusinya? Saya akan mengatakan takwa. Tentu nanti akan muncul pertanyaan di benak Anda. Memang takwa ini apa? Kenapa kok Ustadz mengarahkan kita di awal pembukaan, kemudian langsung bertakwa, dan dia menjadi sebuah solusi yang sangat luar biasa, 5 huruf, ya, takwa. Semua masalah kita selesai. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan lebih dalam membahas masalah itu, dan bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah SWT, semoga Allah ikhlaskan niat kita. 1 jam ke depan kita akan isi, dan berharap insya Allah, saya sangat berharap Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyampaikan kepada Anda pesan-pesan yang baik ini, dan juga menjadikan saya pertama dan Anda juga melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Baik teman-teman sekalian, mari kita buka sama-sama bermula dari surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 197. Silakan dibuka dulu di handphonenya dan kita akan baca insya Allah potongan ayat di situ ya. Kalau Anda sudah buka insya Allah Al-Baqarah 197, ada potongan ayat, walaupun ini bicara tentang masalah haji ya. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, melihat potongan ayat. Walaupun saya bacakan dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 197, al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maksudnya waktunya tertentu. Ya. Bermula dari dikenal dengan bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafath. Rafath mengucapkan kata-kata yang mengundang syahwat, berbuat fasik atau kejahatan-kejahatan yang lain, kriminal, dan berbantah-bantahan atau bertengkar selama mengerjakan ibadah haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Mulai dari sini saksi bahasan kita, dan berbekallah kalian. Berbekal untuk apa? Kebahagiaan dunia, kesuksesan, keselamatan dunia, juga akhirat kalian, dan ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu Allah mengatakan, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sederhana berarti pertanyaan kita di sini. Kita ambil dari potongan ayat saya bilang tadi, sebenarnya saksi bahasan kita dari wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Maka nanti akan ada muncul pertanyaan, apa takwa ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadikannya sebagai bekal? Dan saya tadi di pembukaan mungkin Bapak Ibu sudah sedikit ada pencerahan walaupun baru berapa persen tentang kenapa tadi saya mengatakan dia adalah keselamatan, jalan keluar.
Bahkan bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki kita. Karena memang itu adalah sebaik-baik bekal. Bagi orang tua yang ingin membekali anaknya, bukan dibekali teman-teman sekalian selalu pikirannya materi, rumah yang mewah, harta yang banyak, mobil yang mewah, ya apa, rumah yang bagus, mobil yang mewah segala macam. Bukan itu. Mereka punya masa depan yang Allah SWT tentukan rezekinya. Anda boleh sebagai orang tua untuk menyiapkan fasilitas yang terbaik buat anak-anak. Tapi teman-teman sekalian, bukan itu yang mereka butuhkan. Bukan itu bekal untuk mereka masa depan. Rumah yang Anda berikan, mobil yang Anda berikan bisa dijual, dipakai narkotika, pakai foya-foya sama teman-temannya, bahkan bisa menjadi durhaka kepada Anda justru karena fasilitas Anda berikan. Bisa terjadi, bisa juga terbalik. Mungkin mereka justru patuh kepada Anda dan berterima kasih kalau mereka anak-anak yang baik, tapi kan bisa terjadi dan itu. Tapi yang benar adalah Anda jadikan takwa sebagai bekalnya. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ringkaskan definisi takwa adalah patuh. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan sebagai pencipta. Karena memang kita yakin sebagai seorang muslim, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Enggak ada pencipta, baik di langit, apapun yang Anda jangkau dengan mata Anda, burung yang berterbangan pergantian siang malam, hujan yang turun, awan, bintang-bintang, semua itu yang terjangkau. Tidak terjangkau juga dengan mata Anda. Semua yang di bumi, manusia dengan beragam macam warna kulit, paras wajah, postur tubuh, bahasa, ya. Kemudian hewan-hewan, dari semut yang kecil, serangga-serangga sampai ke gajah yang besar. Kemudian semua yang tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai ke pohon beringin, dari buah-buahan, sayur-sayuran dan segala macam jenisnya, jenis tumbuh-tumbuhan. Semua yang Anda bisa lihat itu, yang Anda tidak bisa lihat juga. Seperti ada perasaan kita rasa lapar, rasa haus, rasa sedih, rasa suka. Semua itu, jin, makhluk Allah yang Allah sebutkan dalam surah jin, Allah sebutkan dalam surah nomor 72 dalam Al-Quran, jin, malaikat yang Anda tidak bisa lihat, tapi kita wajib beriman karena rukun iman kita yang kedua. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Begitu juga dengan kedalaman lautan yang Anda bisa jangkau dengan mata Anda. Semua jenis hewan-hewan Anda kalau lihat ketik di YouTube, keajaiban alam lautan akan keluar, semua cuplikan Anda bisa lihat. Yang luar biasa segala macam jenis hewan-hewan gitu. Yang Anda lihat, kalau Anda perhatikan baik-baik ikan tersebut, siapa yang ciptakan matanya, mulutnya, sistem pencernaannya, bisa hidup dalam air dan segala macam corak-corak yang ada di tubuhnya, ya, warna. Anda sendiri tidak tahu masalah itu. Semua itu yang terjangkau, yang tidak terjangkau, kata kuncinya la ilaha illallah. La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengurus semua itu, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Oleh karena itu, patuh kepada Allah dalam arti kata mengerjakan apa yang Dia perintahkan, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Dia larang, itu sebaik-baik bekal. Tanamkan itu pada anak-anak sehingga mereka sekolah dalam kondisi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka bekerja, mereka bertakwa kepada Allah. Dan dengan takwa ini mereka akan memberikan hak-hak Tuhannya dan juga hak makhluk. Termasuk kita sebagai orang tuanya. Ya, termasuk kita sebagai orang tua, dia akan mendoakan karena dia tahu dengan mendoakan sampai doa tersebut untuk kita, dan juga tentunya mereka mendapatkan pahala. Jadi teman-teman sekalian, dari apa yang kita sampaikan di pembukaan kita ini, kita sudah coba mengerucut ke bahasan kita, yaitu masalah takwa. Ringkasnya patuh. Baik, lebih dalam lagi teman-teman sekalian, silakan Anda buka surah At-Talaq, surah nomor 65 dalam Al-Quran. Tepatnya di ayat-ayat pertama tentunya, dimulai dari ayat 2-nya. Surah nomor 65, ayat 2. Dan ini nanti akan menjawab kenapa tadi di awal pembukaan saya mengatakan dia akan takwa akan menjadi solusi bagi yang belum punya anak supaya punya anak, yang belum punya pasangan supaya punya pasangan, yang belum punya pekerjaan supaya punya pekerjaan, yang belum sukses dalam bisnis dia bisa dapat kesuksesan, yang belum sembuh dari penyakit dia akan sembuh, yang sudah punya semuanya, sudah punya pasangan hidup, sudah punya keturunan, bagaimana sudah punya pekerjaan, prestasi, bagaimana dia mempertahankan bahkan bisa lebih banyak lagi ya, fasilitas tersebut. Kata kuncinya takwa. Perhatikan dalilnya. Surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2. Di akhir ayat, walaupun dibicara masalah perceraian, tapi kita ambil potongan akhir ayat. Ulama menjadikan saksi bahasan akhir ayatnya. Saya bacakan di potongan akhir ayat, bisa diperhatikan di ayat 2 sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa atau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sederhana, patuh. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Allah halalkan nikmati, Allah haramkan tinggalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia-nya besar katakan dia Allah, yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, semua yang terjangkau oleh mata kita, Allah dia akan mengadakan baginya makhraja, jalan keluar. Ya, jalan keluar ini jelas. Semua permasalahan kata ulama tafsir. Apapun permasalahannya, Allah berikan jalan keluar. Yang penting dia takwa. Bahkan bisa terbalik. Kalau ada sesuatu yang mengganggu Anda, berarti ada permasalahan di masalah ketakwaan Anda. Kapan Anda buka pintu-pintu kemaksiatan, mencoreng ketakwaan Anda kepada Allah, maka fasilitas yang Allah berikan pun akan berkurang. Bahkan bisa dilenyapkan sama sekali oleh Allah SWT pada saat Anda terus membangkang. Ibaratnya seperti seorang pegawai di kantor. Pada saat dia bekerja,
dengan baik, dia patuh dengan peraturan kantor. Ya, sekali lagi tanda kutip patuh. Dia patuh pada peraturan kantor, maka dia akan jadi pegawai prestasi. Dia akan berprestasi maksud saya, dia akan mendapatkan fasilitas apa yang dijanjikan di kantor. Bahkan mungkin pemilik perusahaan atau owner ataupun ya, atasannya akan memberikan kepada dia bonus-bonus. Gitu. Nah ini karena dia patuh. Dan beda sekali keadaannya dengan seorang staf atau pegawai yang sibuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak patuh dengan peraturan. Datang telat, pulang cepat, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak patuh. Maka yang terjadi apa? Diberikan surat SP. Ya, SP menurut saya, sudah ringkasan dari surat peringatan atau ringkasan dari surat peringatannya. Biasanya di kantor ada SP1, SP2, SP3 gitu kan. Kalau sudah tidak bisa lagi di PHK. Atau memang di PHK langsung kalau dianggap dia melakukan perbuatan yang sudah sangat melanggar etika perusahaan, gitu, tanda kutip. Maka ini semua teman-teman sekalian kurang lebih rasionalnya. Anda di alam semesta ini, di bumi ini, alam semesta ada penciptanya. Kita berada di kerajaan sang pencipta Allah. Itu dasar keyakinan seorang muslim. Rukun iman kita yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan. Saya sarankan Bapak Ibu dalam pendidikan anak, selalu tekankan poin itu. Ya. Saya kalau ingatkan anak-anak, nak sholat, Allah yang suruh. Bukan ayah, bukan ibu. Ibu atau ayah mau lihat kau sholat sekarang, nak? Bukan. Allah telah memanggil untuk sholat, nak, kerjakan. Selalu tanamkan itu. Saya lihat anak-anak saya masih kecil, walaupun mereka masih kecil, karena sering kita tanamkan itu. Mereka ngobrol satu sama yang lain dan bahasanya, Allah tahu loh, Allah lihat loh, gitu. Allah marah. Antara adik kakak bicara seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa, memang tertanamkan akidah yang benar dalam prinsip hidup mereka. Sehingga ini akan terus terbawa insya Allah bi'idnillahi ta'ala sampai mereka meninggal dunia. Bahkan mereka turun-temurunkan mengajarkan tentang perlunya patuh kepada Allah SWT. Selanjutnya ayat 3-nya, Anda lihat lagi di bawahnya pas. Masih surat Talak, Allah berfirman, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Bukankah pasangan rezeki? Bukankah anak rezeki? Bukankah pekerjaan rezeki? Bukankah keuntungan dalam perusahaan rezeki? Bukankah jabatan rezeki? Bukankah sembuh dari penyakit rezeki? Bukankah bertambahnya semua fasilitas itu adalah rezeki? Kalau Anda fahamnya selama ini definisi rezeki hanyalah uang, Anda keliru. Rezeki itu semua yang bisa membuat roda kehidupan ini bisa berjalan. Itu rezeki. Maka Allah mengatakan, selain Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya, lalu Allah berikan lagi rezeki. Ya. Yang dari tempat tidak disangka-sangka. Kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Bagaimana bisa itu datang? Kadang-kadang teman-teman sangki, kalau Anda makin kuat mengasah ketakwaan Anda kepada Allah ini, oh ini enggak, ini Allah halalkan. Oke saya nikmat, ini Allah haramkan, saya tidak jauh. Ini patokannya. Maka selalu menjaga di sini. Yakin teman-teman sekalian, betul-betul ayat ini berlaku pada Anda. Kadang-kadang kita baru berpikir, enak ya makan ini. Tiba-tiba ada yang kasih makanan tersebut. Mungkin kita ingin sesuatu, pengen umrah ya. Tiba-tiba Allah mudahkan. Pengen haji ya, tiba-tiba Allah mudahkan. Pengen punya mobil ya, tiba-tiba Allah mudahkan. Semua Allah berikan subhanallah. Lalu Allah katakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mengembalikan urusannya kepada Allah setelah dia ikhtiar. Setelah berusaha. Ya. Kita tidak boleh menyerahkan kepada Allah kalau kita belum berusaha. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki, sebagaimana Allah berikan burung yang keluar di pagi hari dari sarangnya, dalam kondisi lapar pula dalam kondisi kenyang. Burung kan terbang, bekerja, mencari. Maka dijamin setelah dia berusaha bekerja, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia rezeki, dia akan pulang dalam kondisi penuh perutnya. Innallaha balighu amri, sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatunya. Kemudian kita pindah lagi ke ayat 4-nya. Perhatikan lagi di akhir ayat. Jadi sudah tadi kita sebutkan di ayat 2-nya, Allah berikan makhraja, jalan keluar dari permasalahan. Yang kedua, ayat 3-nya, ini keutamaan yang kedua dari takwa. Dia akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat 4-nya di sini, surat Talak, ini keutamaan yang ketiga dari takwa yang kita bahas. Di akhir ayatnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, ini ada relevansinya dengan ayat 2 tadi ya. Ayat kedua tadi, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar, tapi belum jelas jalan keluarnya mudah atau sulit. Misal orang sakit, dia harus operasi dulu baru sembuh. Tapi di ayat 4-nya ini, Allah Subhanahu Wa Taala memastikan jalan keluar yang ada di ayat 2 makhraja itu akan yusra, akan mudah. Ya. Jadi tanpa operasi bisa sembuh. Dan itu terlalu banyak kasus-kasus yang terjadi berhubungan dengan masalah ini. Ada seseorang dinukil kisah nyata di Saudi. Dia begitu mulai tumbuh besar ya. Matanya tiba-tiba rabun anak ini. Sampai akhirnya dia tidak bisa melihat, kecuali samar sekali itu. Ya, artinya bisa dianggap buta lah. Tapi masih melihat, tapi tinggal cahaya putih saja, dia tidak bisa melihat apa-apa. Kecuali samar, buram. Maka satu waktu, dia tentu anak ini dididik oleh orang tuanya agar terbiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu patuh kepada Allah, walaupun buta matanya menghafal Al-Quran, sholat, ya, bakti sama orang tua, diajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Agama dicekokin terus gitu. Satu waktu anak muda ini, pada saat umurnya sudah kurang lebih 16-17 tahun, dia umroh sama teman-teman. Ini kisah nyata di Saudi, di Masjid Haramnya.
Ini saya pernah juga angkat di kisah keajaiban air Zam-Zam, seingat saya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia anak muda ini umrah bersama teman-temannya, dan temannya memandu dia karena dia tidak melihat. Setelah selesai tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, minum pergi menuju ke tempat sa'i. Sebelum sa'i, dia bilang sama teman-temannya atau temannya yang pandu dia, bisa nggak saya mampir sebentar, saya mau minum air Zam-Zam. Kata temannya, boleh, silakan. Maka dia pun minum air Zam-Zam. Pada saat dia minum, dia pakai kacamata yang sangat tebal hanya untuk menutup matanya ya. Maka dia pun membuka kacamatanya tanpa tidak lihat apa-apa, kemudian dia ambil Zam-Zam terus sambil berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu dengan kemahamurahanmu agar engkau menyembuhkan mataku dan agar mulai hari ini aku tidak menyusahkan lagi orang lain untuk memanduku. Dia ambil Zam-Zam tersebut diusap di matanya sambil dia juga minum. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Zam-Zam liman syuribalah. Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka tiba-tiba dia pada saat sudah mengusap matanya sambil menutup, dia terus berdoa. Pada saat selesai berdoa dia buka matanya, dia kaget. Maaf, dia sebelum buka matanya dia pakai peraba kacamatanya dipakai sama dia. Begitu dia buka matanya, kok buramnya luar biasa gitu. Bahkan tidak bisa terlihat apa-apa dan dia sakit kepala. Begitu dia kena kesakitan, dia buka kacamatanya, dia lihat terang. Dia kayak nggak percaya, dia lihat kiri kanannya, kelihatan semuanya. Lalu kemudian temannya mengatakan, ada apa saudaraku? Dia mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah mengembalikan penglihatanku. Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan mata yang buta. Karena dia menciptakan kita. Dia menciptakan mata itu. Dia membuat bisa melihat. Dia juga yang membutakannya. Allah bisa mengembalikannya. Walaupun mustahil di mata manusia. Mustahil. Ada seseorang juga kena penyakit kanker teman-teman sekalian. Kena penyakit kanker. Di Saudi, kisah nyata di Riyadh. Kemudian dia berangkat ke Amerika. Cari pakar kanker yang paling terkenal. Setelah konsultasi segala macam, dokter mengatakan, menurut ilmu medis, Anda sudah nggak bisa sembuh. Kankernya ini sudah terlalu mengakar sana sini gitu. Jadi bagaimana? Dia bilang kami punya satu solusi buat Anda. Kita masih bisa operasi, tapi kecil kemungkinan bisa selamat. Bahkan ada risiko Anda bisa meninggal, tapi ini solusi kami. Kami coba lakukan yang terbaik. Benar baiklah. Saya akan coba lakukan itu sebagai bentuk ikhtiar, tapi saya ingin pulang dulu ke negara saya di Saudi. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya. Saya menyampaikan kepada keluarga saya tentang apa yang terjadi. Maka dia pun akhirnya pulang. Setelah dia pulang, dia sampaikan pada keluarganya, dia pamit. Dia sudah mulai menunjuk, kalau kita di Indonesia itu notaris tentang pembagian warisannya. Dia termasuk orang-orang yang mampu. Di tengah jalan sebelum ke bandara, ada satu ibu tua di pinggir jalan, teman-teman sekalian. Lagi ngulurin tangannya, biasa kita fakir minta uang. Maka dia mengatakan, saya sudah mau meninggal. Biarkan saya bersedekah hari ini, yang belum pernah saya sedekah sebelumnya. Dia korek kantongnya, dia temukan kalau saya tidak salah, angkanya itu antara 2.000 sampai 4.000 rial. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa angka antara 2.000, 3.000, atau 4.000. Tapi ribuan rial. Jutaan lah kalau kita sekarang. Dia korek kantongnya, dia temukan uang itu seluruhnya, yang dia punya di kantong itu sekitar 4.000 rial, ditaruh di tangannya ibu tersebut, lalu dia pergi. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apa yang mendorong dia mau bersedekah? Tentu itu adalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Tidak mungkin dia mau memberikan kalau bukan karena takwa kepada Allah SWT. Lalu dia mengatakan, pada saat sudah selesai dia berikan, semoga saja, siapa tahu dengan sedekah itu Allah bisa sembuhkan saya. Dia pergi ke Amerika, disambut di rumah sakit. Ini operasi yang berat, tidak mudah. Maka dia pun masuk ke ruangan sebelum dioperasi, satu ruangan, kalau kita umumnya semua di ronsen apa. Dokter-dokternya pada kaget, kemudian dipanggil dia ke ruangan, dikatakan, di mana? Apakah Anda berobat satu tempat selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah. Kata dia, bagaimana bisa? Kami tidak menemukan sedikit pun dari kanker yang kami sudah lihat. Padahal kami sudah buktikan, ini foto Anda sebelum Anda pulang ke Saudi, ini foto Anda sekarang. Bersih, tidak ada sedikit pun. Maka dia pun syukur sambil mengatakan, kalau itu benar, yang Anda katakan, hai dokter, berarti itu karena sedekah yang saya berikan kepada ibu tua tadi. Ada seorang ibu di Saudi, kisah yang lain. Ibu ini punya pembantu orang Indonesia. Punya pembantu orang Indonesia. Dia butuh sekali pembantu. Dan datanglah orang kita, karena waktu itu masih TKI. Tenaga kerja Indonesia masih terbuka ke Saudi. Dan cukup banyak TKW ya. Kebetulan yang kerja sama dia adalah TKW, tenaga kerja wanita ini. Masuk ke rumahnya. Dan dia heran. Kenapa pembantunya ini, kalau masuk kamar mandi lama sekali. Dia penasaran, kenapa kok lama? Ngapain orang di kamar mandi? Hanya setelah berlanjut mungkin sekitar beberapa hari dari waktu itu, semenjak pembantu ini datang, dia mengatakan, kenapa, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu seperti ini? Maka dia mengatakan, saya sebenarnya baru menyusui.
Saya baru melahirkan di Indonesia dan saya masih masa menyusui sekarang. Baru berapa hari saya melahirkan, visa saya keluar, maka saya harus berangkat. Karena memang saya jadi tulang punggung keluarga. Tiba-tiba ibu yang punya rumah ini merenung apa yang dikatakan oleh pembantu. Ini kisah nyata ya. Lalu kemudian diambil kesimpulan, kalau orang ini tidak boleh dibiarkan di sini. Sebagai bentuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin pembantu ini pulang. Dan perlu Anda tahu, sebelumnya ibu ini divonis kena kanker payudara yang akan membuat dia mati. Sudah divonis oleh dokter, sudah nggak bisa lagi, selamat ini tinggal tunggu hari saja. Lalu ibu itu mengatakan, saya coba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membantu orang ini. Dia tiba-tiba uruskan visanya, karena di sana kalau sponsornya atau bahasa Arabnya kafil yang berikan izin maka bisa pulang gitu. Diberikanlah, dipersiapkan visa untuk pulang ke Indonesia. Kemudian kebaikan lain yang dilakukan adalah selain dia izinkan pembantu ini pulang untuk menyusui anaknya supaya anaknya mendapatkan hak, ya. Dan dia berharap itu menjadi tambahan amal soleh buat dia, si ibu ini. Maka dia pun mengatakan, kebetulan kalau tidak salah waktu itu gajinya, kalau saya tidak salah ya, sekitar 2.000 real atau kurang dari itu. Mohon maaf kalau saya salah di angka ini, saya pernah sampaikan ke saya sudah cukup lama, maka saya ingatkan lagi sekarang. Si majikannya ini mengali gaji dia tiap bulan itu 2 tahun, 24 bulan. Lalu dia berkata kepada pembantunya keesokan paginya, saya sudah bertawakal kepada Allah dan saya sudah bertekad untuk membuat kamu pulang ke Indonesia, susuin anak kamu. Satu waktu kalau nanti kamu mau datang, ini nomor telepon saya, bisa kamu telepon saya. Maka saya sudah siapkan tiket kamu, saya sudah siapkan juga visamu. Juga ini saya siapkan gaji kamu 2 tahun. Kata pembantunya, tapi kan saya belum bekerja, saya baru datang. Dia bilang, tidak masalah. Ini dari saya sedekah. Jadi dikali, gaji dia per bulan kali, jadi 2 tahun kali 24 itu. Maka pembantu ini pun pulang, kemudian Indonesia dan tidak disebutkan lagi dalam kisah itu dan bagaimana perkembangannya, tapi yang jelas ibu ini. Mirip dengan kasus tadi, dia pergi ke rumah sakit, dia temukan ternyata subhanallah, ya, pada saat diperiksa oleh dokter hilang penyakitnya sama sekali. Bagaimana? Kepatuhan kepada Allah SWT pada saat Allah suruh mereka diri kepadanya dengan bersedekah dilakukan. Itu luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Coba mulai sekarang, detik ini, Anda niat berazam untuk bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana Anda patuh kepada Allah. Yang Allah halalkan Anda nikmati, yang Allah haramkan Anda tinggalkan sejauh-jauhnya. Anda coba kerjakan perintah wajib ataupun sunnah. Jadi sunnah pun sama dikerjakan. Sebagaimana juga Anda meninggalkan yang haram, juga yang makruh. Makruh pun yang tidak berdosa kalau mengerjakan gitu kan. Tetap Anda tinggalkan. Maka lihat hasilnya teman-teman. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Anda akan lihat bagaimana luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di depan mata kita memudahkan segala macam urusan. Saya sering praktikkan dan saya coba. Ya, menyampaikan di pengajian itu apa yang saya alami seringkali. Tidak semuanya, tapi ada yang saya alami. Saya coba membahasakan karena memang saya fakta lapangannya begitu. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Berulang kali pada saat saya coba menjaga sholat 5 waktu di masjid tidak telat. Coba harus ada sedekah tiap hari. Coba ada hizib Al-Quran yang dibaca. Coba jaga zikir pagi petang. Coba bakti sama orang tua walaupun via telepon saja. Coba kerjakan semua itu. Subhanallah. Saya berulang kali tiba di bandara pernah telat. Subhanallah ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu luar biasa. Pesawatnya telat, gitu kan. Hingga masih bisa, masih mendapatkan, gitu kan. Saya berulang kali ingin sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba memberikan dengan mengutus orang. Kadang-kadang saya tidak tahu dari siapa pemberinya. Dari makanan, dari pakaian, dari kendaraan, luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar yang luar biasa. Kadang-kadang saya cuma bisa merenung dan kemudian menutup muka saya dengan telapak tangan sambil mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Karena luar biasa itu jalan keluar. Luar biasa jalan keluarnya. Semua Allah penuhi. Kemudian teman-teman sekalian di ayat 5, ini keutamaan yang keempat dari takwa. Dilihat masih surat Talak ayat 5 ya. Allah SWT mengatakan di akhir ayatnya ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Nah, Anda kalau kerja di perusahaan Anda pernah buat salah lalu kemudian diputihkan. Bagaimana bahagianya Anda? Tidak cuma di situ, dinaikkan gajinya. Sini dikatakan begitu. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus kesalahannya, diputihkan semua. Terus apa lagi? Cukup kan? Semua sudah cukup kan? Kita bisa bekerja lagi sekarang. Tapi Allah mengatakan dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Itu luar biasa, keutamaan yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita coba lihat, tentu banyak sekali keutamaan takwa ini. Tapi kita lihat sekarang Al-Imran, silakan Anda buka ayat 133 seingat saya. Tentu di dunia ini sudah saya kasih contoh-contoh tadi karena itu sudah cukup insya Allah mewakili ya contoh-contohnya. Sekarang tinggal masalah bagaimana puncak janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Tapi kita sudah tahu sebagai orang Muslim rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Ya. Satu paket kematian, alam barzah di kuburan, kemudian ada pembangkitan, hisab, amal soleh, amal baik ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat maka akan masuk ke dalam surga dan kalau amal buruknya lebih berat akan masuk ke dalam neraka.
Nah, surga ini yang merupakan tempat abadi, tempat yang kalau digambarkan dalam Al-Quran, semuanya keindahan, semuanya kemewahan. Bangunannya dari emas dan perak, tanahnya dari kasturi, pohon-pohonnya yang rindang. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ada pohon di surga, kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, belum melewatin naungan pohon itu karena besarnya pohon itu. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Bagaimana digambarkan Nabi SAW buah-buah surga yang kalau dipetik keluar lagi dan dinikmati oleh surga tersebut tidak pernah habis. Belum pelayan-pelayannya, bidadari-bidadari yang Allah gambarkan seperti mutiara, lu'lu', ya. Dan sekian banyak tentunya teman-teman sekalian keutamaan tentang masalah surga ini. Allah menjanjikan dalam surah Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mulai sekarang, setelah kita dengar ayat ini, bertobat kepada Allah SWT dari semua dosa, dan kejarlah surga itu, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan atau dijanjikan untuk orang-orang yang mana? Yang bertakwa. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwasanya surga dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, patuh kepada Allah. Baik, lebih dalam lagi teman-teman sekalian, setelah kita jelaskan tentang definisi takwa, terus perintah dalam surah Al-Baqarah 97 tentang pentingnya berbekal dengan takwa. Kita sudah tadi menyebutkan juga keutamaannya di surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2, 3, 4, 5, kemudian surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 1, 33 tadi. Yang ini, kita lihat di sini setelahnya tadi Al-Imran 133, di 134 sampai beberapa ayat ke depan, Allah sebutkan ciri orang bertakwa, di antara ciri mereka. Supaya Anda tahu, oh saya harus lakukan seperti ini dan seperti itu. Kita lanjutkan di 134-nya, tapi subjudul yang lain dalam bahasan kita yaitu masalah ciri orang-orang yang bertakwa. Supaya kita tahu, oh ternyata saya harus jadi begini supaya saya mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Di 134-nya Allah menyebutkan tentang ciri ketakwaan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti sedekah itu. Makanya tadi contoh saya banyak masalah sedekah tadi kan. Dia sedekah, dia sembuh dari kanker. Nah, tadi kisah laki-laki yang berobat ke Amerika, kisah juga ibu yang memulangkan pembantunya, itu sedekah. Bersedekah. Dan ada bahasan kita banyak tentang masalah sedekah, di antaranya kita sudah bahas 2 kali kalau masalah mal itu, tentang masalah keutamaan sedekah. Sedekah, royal, keluarkan di jalan Allah SWT, jangan perhitungan. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang Anda lihat royal sekali, suka memberi, orang lihat atau tidak lihat, dan dia muslim, dia mukmin, maka berarti ini ciri ketakwanya. Di waktu lapang ataupun di waktu sempit, sempit pun susah, tetap dia sedekah. Ciri yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimil ghaidh dalam ayat ini disebutkan adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya karena dia benar dan dia punya power. Ini teman-teman sekalian dinamakan qadhimul ghaidh, orang yang menahan emosinya dalam kondisi memang dia mampu melampiaskan. Kalau Anda benar ya, kalau Anda dalam kondisi marah, kemudian Anda memang benar seperti orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemerintah pada masyarakatnya, mereka punya power bisa melakukan penyiksaan, penggangguan dan segala macam. Tapi mereka mendahulukan ini, wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa meredam emosinya. Justru dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ya. Nah, orang kalau emosi, semuanya buyar, idenya buyar, matanya jadi melotot, tangannya bisa melayang sama kakinya, gitu kan? Lisannya jadi tajam. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan. Ini resep awet muda. Ya. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sayanya ya, bagaimana memaafkan orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, teman-teman sekalian, ada orang yang berbuat salah. Kalau ada orang yang berbuat salah, selama dia belum minta maaf, tentu secara hukum syar'i dia ada konsekuensi hukum. Ya. Maka tidak usah khawatir. Kalau orang itu belum minta maaf lalu Anda memaafkan, itu urusan Anda sama Allah SWT. Anda dapat pahala dengan itu, dia juga tetap akan dihukum oleh Allah SWT karena dia tidak melakukan kewajiban dia. Jadi tidak ada masalah, maafkan. Apalagi kalau Anda datang dulu memaafkan atau memaafkan orang yang betul-betul kesian dalam kondisi dia tertekan, mungkin dia menyesali perbuatannya. Maka itu satu hal ibadah yang luar biasa. Pernah disebutkan kisah bahwasanya ada seseorang budak. Waktu itu zaman masih ada perbudakan, kisah klasik dulu.
Orang ini menjadi budak. Dia membawa semangkuk marak. Marak ini kayak kita sup, ya, panas sekali. Majikannya kebetulan lagi duduk bersama dengan tamu-tamunya. Dan dia niat ingin menghidangkan di depan majikannya. Maka dia pun jalan tanpa disengaja. Kakinya kesentuh di karpet. Lalu satu mangkok sup yang panas itu tertumpah di badan tuannya. Itu di zaman sekarang gak ada budak. Tapi zaman dulu ada budak. Kalau selain kaum muslimin mungkin sudah dibunuh budaknya ini. Tapi subhanallah, si budak ini beriman. Si majikan juga beriman kepada Allah SWT. Sebelum majikannya marah, maka si budak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dia mengatakan, wal qadhimin al ghaidh. Dan orang yang bisa menahan marahnya. Tuannya sangat kenal ayat ini. Artinya pada saat dia mampu melampiaskan, maka kata tuannya, saya sudah menahan emosiku. Artinya saya tidak jadi marah pada kamu. Kena ayat itu. Kemudian dia bilang, ya Tuhan, belum selesai ayatnya. Wal afina anin nas. Dan orang suka memaafkan orang lain. Maka kata majikannya, saya sudah maafkan kamu. Lalu dia mengatakan, belum selesai Tuhan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka sekali dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka tuannya pun mengatakan, kalau begitu pergilah, kau telah aku bebaskan. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, kita lihat di 135. Lanjutannya masih Al-Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِنَّ اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa, ya, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ini termasuk ciri yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang mukmin itu kalau berbuat dosa, dia segera memberhentikan dosanya itu. Dia memberhentikan dosanya. Dia tidak melanjutkan. Segera istighfar lalu dia berhenti. Kalau ada orang yang sengaja memaksakan diri untuk melakukan perbuatan dosa, walaupun sudah sampai padanya peringatan, tetap dia kerjakan, maka ini hukuman Allah akan datang padanya. Tapi kalau dia, seperti ayat tadi Al-Imran ini menyebutkan, kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau sudah mulai cenderung, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Mereka berhentikan dari situ. Berhenti langsung di situ, tidak lagi lanjutin, kemudian mereka langsung kembali ke jalur yang benar, di rel yang benar. Lalu Allah SWT mengatakan, dan mereka tidak terus-menerus terjerumus dalam kesalahan yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus mengerjakan dosa tersebut. Udah tahu ini salah, Allah datangkan peringatan lalu dia berhenti. Seperti itulah. Maka ini termasuk ciri orang yang bertakwa. Karena kita semua terjerumus dalam dosa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu ibna Adam khata'un khata'in tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang memohon ampun kepada Allah SWT. Ini ciri mereka suka bertobat kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat dan 100 kali. Maka teman-teman sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu ada dalam hati manusia, di hati kita. Makanya Nabi SAW pernah menunjuk dadanya sambil mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, bukan di lisan saja, tapi di sini. Memang dari hati dia keluar. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik-baik semua tubuhnya, yaitu hati. Dan kalau dia buruk-buruk semuanya, itu juga hati. Kapan dia baik, ketakwaan dari sisi hati kita, maka akan berefek kepada yang lainnya. Ya. Yakin teman-teman sekalian, bertakwa kepada Allah SWT. Selalu patuh, kerjakan semua perintah, tinggalkan larangan, nikmati yang halal, jauh yang haram, maka insya Allah Anda akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang Anda hadapi. Dan ini saya sampaikan global tentu karena materi kita hanya 1 jam. Maka Anda bisa kembali insya Allah lebih panjang lebar. Saya jelaskan masalah takwa ini di judul ceramah kita di YouTube, bisa dilihat di playlist. Insya Allah kalau Anda masuk YouTube tadi playlistnya, Anda cari bekal dunia akhirat. Saya sudah jelaskan panjang lebar termasuk definisi Ali bin Abi Thalib tentang masalah takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah SWT. Wal amalu bitanzil, berbuat amal sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Wal ridha bil qalil, ridha kepada apa yang Allah berikan walaupun sedikit, maka dia selalu bersyukur. Wasti'dadul yaumir rahil, dan punya persiapan untuk menghadapi hari pulang nanti. Jadi beliau mendefinisikan takwa di sini, dan itu panjang lebar saya jelaskan pada tema tersebut. Di sini saya simpulkan takwa adalah patuh. Dan yakin teman-teman, dengan makin patuh kepada Allah, takwa itu tingkat-tingkat ya. Makin Anda kental menjaga hubungan Anda sama Allah SWT, tidak pernah kehilangan sholat 5 waktu, tepat waktu, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, termasuk puasa wajib di Ramadan, tidak pernah meninggalkan baca Quran, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini semua ada pengaruhnya besar, akan berefek. Anda bisa lihat efeknya nanti. Dan sebaliknya kalau Anda melanggar takwa ini, yaitu bermaksiat kepada Allah SWT, malah Allah susahkan Anda tentunya. Allahu a'lam. Jadi cobaan-cobaan yang datang, permasalahan semua ini karena kita tidak bertakwa kepada Allah SWT. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Saya mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dan semoga menjadi tambahan amal Anda buat hari kiamat.
atau di hari kiamat ditimbangan amal nanti insya Allah. Dan kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diberikan cobaan oleh Allah SWT dengan terkena virus COVID-19 ini, agar Allah sembuhkan penyakit mereka. Dan juga Allah angkat COVID ini dari negara kita dan juga seluruh wilayah muka bumi ini, dan Allah kembalikan kehidupan normal dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya Allah kita lebih dibukakan segala macam pintu rezeki yang sudah tertutup karena masa pandemi ini. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.